Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan juga video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram saya di rio.wijaya91. Untuk mengirimkan cerita, sahabat boleh kirim cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Untuk sahabat yang ada di Jambi dan sekitarnya, yang ingin membagikan cerita secara langsung, boleh datang ke studio kami, studio sebuah kisah misteri yang ada di Jambi. Hubungi nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini untuk diarahkan agar dapat sampai ke studio sebuah kisah misteri. Sahabat dapat bercerita di segmen Sahabat Misteri. Dan di bulan Agustus ini, saya ingin memberitahukan kepada sahabat semua, kemarin banyak yang mau ngirim cerita, tapi bingung bang, nulis itu awalnya dari mana? Nah, di bulan Agustus ini insya Allah saya akan bikin segmen baru di channel Rio Wijaya, masih seputar misteri. Segmen ini saya beri nama Suara Misteri. Yang mana? Sahabat yang punya cerita misteri, sahabat bisa kirimkan voice note cerita sahabat dengan rinci dengan menggunakan bahasa Indonesia. Insya Allah suara sahabat, voice note yang sahabat kirimkan kepada kami melalui email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau ke WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Suara sahabat akan saya tayangkan di segmen Suara Misteri untuk didengar langsung oleh seluruh sahabat misteri yang ada di rumah. Tentunya segmen Suara Misteri akan menarik. Ayo kirimkan voice note kepada tim Sebuah Kisah Misteri untuk diolah agar dapat menjadi sebuah video misteri. Dan di video kali ini, saya akan melanjutkan kisah perjalanan hidup dari Saddam. Yang mana di video sebelumnya sudah saya ceritakan bagaimana kehidupan Saddam. Sampai Saddam melihat sendiri ibunya meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan sekali. Untuk sahabat yang belum menonton, boleh klik link yang ada di kolom komentar untuk melihat video pertama cerita dari Saddam. Setahun sudah berlalu, masa-masa sulit tinggal bersama ibu tiri sudah dilalui oleh Saddam. Sampai di mana lulus SMA, Saddam mengutarakan, "Pak, aku mau kuliah." "Nggak usah, kamu nggak usah kuliah dulu. Selesaikan kuliah kakakmu dulu. Tahun ini kakakmu itu besar sekali biayanya. Kamu tahun depan kuliahnya." Aku nggak mau," Saddam bilang. Saddam mulai merasa tersisihkan dan Saddam mulai merasa kalau aku nggak dibutuhkan lagi di keluarga ini. Dan dari perasaan itulah Saddam membulatkan tekadnya. Saddam nekat merantau ke Bandung dengan modal nekat. Dari Jambi, Saddam berangkat ke Bandung. Setibanya di Bandung, Saddam ini bingung gak bawa duit. Ujung-ujungnya nelpon bapaknya. Dan mengatakan kalau aku di Bandung. Saddam minta uang 80 juta dan berjanji, setelah bapak mengirimkan uang 80 juta ini, aku gak bakal minta duit lagi sama bapak. Kalau aku minta duit dengan bapak boleh anggap aku sebagai pecundang. Setibanya Saddam di kota Bandung, beliau meminta uang sejumlah 80 juta kepada bapaknya.
Permintaan Saddam di sini dituruti oleh Bapak Saddam dengan perjanjian yang dibuat Saddam sendiri. Beliau mengatakan, kalau uang 80 juta Bapak kirim, aku ndak bakal minta uang lagi sama Bapak. Kalau aku minta uang lagi sama Bapak, Bapak boleh sebut aku sebagai pecundang. Kesepakatan terjadi, uang pun dikirim. Dengan harapan uang yang dikirimkan Bapak kepada si Saddam ini akan dipergunakan anak tersebut untuk apa yang diperjuangkannya di kota Bandung, untuk kuliah. Namun setelah uang 80 juta diterima oleh Saddam, keinginannya untuk berkuliah memang dilakukan oleh Saddam. Beliau mendaftarkan diri ke salah satu universitas yang ada di kota Bandung. Kuliahlah Saddam, tapi kuliahnya ini tidak lama. Di satu semester awal, Saddam cuman beberapa minggu lah ya, ikut mata kuliah di universitas tersebut. Selebihnya, Saddam di sini lebih banyak menghabiskan waktu di malam hari. Saddam yang berasal dari salah satu daerah yang ada di kota Jambi, pindah ke ibu kota Bandung, ya jelas suasana kehidupan yang ada di sana ini berbeda sekali. Saddam mengatakan, aku sempat terjerat bang di dunia malam di Kota Kembang. Masuk klub satu, keluar, masuk lagi ke klub yang lain, gonta-ganti pasangan yang namanya minuman alkohol, sampai-sampai ya narkoba lah kita katakan di sini. Itu semua udah dicicipi sama si Saddam. 80 juta uang yang dikirimkan bapakku. Cukup banyak untuk Saddam pada saat itu, tapi uang 80 juta itu yang tadinya niat Saddam untuk kuliah, untuk mencari orang yang bisa mengajari Saddam ilmu santet buat membalaskan dendamnya sama orang yang telah menghabisi nyawa ibu Saddam, ya ini sampai-sampai lupa, saking kan Saddam ini terlena dengan kehidupan dunia malam di Kota Kembang. Sampai di mana? Di satu titik Saddam ini jenuh dengan kehidupan seperti itu. Jenuh dalam arti kata bukan bosan, tapi Saddam ini sadar ketika dia ngecek saldo ATM-nya. Kok uangku tinggal segini, dia bilang. Dari 80 juta, itu cuma tersisa sekitar 25 juta pada saat itu. Sedangkan waktu ini berjalan baru di kisaran 2 bulan. Beliau ingat dengan perjanjian yang sudah disepakati sama bapaknya dengan mengatakan, sini kirim duit 80 juta untuk aku kuliah. Kalau udah dikirim duit 80 juta, aku masih ngerengek minta duit, Bapak boleh sebut aku sebagai pecundang. Dia ingat dengan janji itu dan kembali teringat lagi. Dengan motivasi dirinya sampai jauh-jauh ke Bandung untuk mencari orang yang bisa mengajari Saddam ilmu santet untuk membalaskan dendam. Jadi selama 2 bulan ke belakang ini, Saddam lupa dengan dendamnya. Saddam terlena dengan kehidupan di dunia malam, dan saat Saddam sadar uangnya tinggal sedikit, apa yang diinginkannya belum didapat, Saddam pun memutuskan untuk keluar dari pergaulan tersebut. Nah, di kota Bandung, Saddam ini tinggal di satu kos-kosan yang mewah. Di kosan tersebut, Saddam tidak tinggal sendirian. Saddam tinggal bersama temannya, teman yang membawa Saddam sampai merantau ke kota Bandung. Di sini kita sebut saja dengan nama Arif. Arif ini bukan asli orang Bandung, enggak. Sama-sama perantauan dari kota Jambi. Sedikit Saddam menceritakan siapa si Arif ini. Sedikit Saddam menceritakan kok bisa Arif ini yang ditemui Saddam di Bandung, dan kok bisa Saddam mengatakan ya Arif inilah tujuannya sampai ke kota Bandung. Arif ini teman Saddam waktu sekolah. Di SMA, di kelas 1, Saddam mengenal seorang anak di kelasnya yang bernama Arif. Kalau dilihat dari luar ya, dari tampang luarnya, Arif ini anak yang lugu. Arif ini anak yang lembut, tapi pahitnya, kerasnya kehidupan Saddam yang sudah saya ceritakan di part pertama, ini belum ada apa-apanya dengan kehidupan Arif, apa yang telah dilalui Arif semasa sekolah, seumuran dengan Saddam pada waktu itu.
Arif sekolah di SMA yang sama, di kelas yang sama, di kelas 1 SMA, tapi naik ke kelas 2. Arif ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Pihak sekolahan pun tidak tahu, Arif ini pindahkah di kelas 2 atau Arif ini berhenti, tidak meneruskan sekolah. Kalau berhenti tidak mungkin. Karena pihak sekolahan mengatakan di sini kalau Arif ini berasal dari keluarga yang berkecukupan, bahkan lebih. Ibu bapaknya sama-sama pengusaha, orang berduit lah di Jambi. Nah, tapi kok kenapa Arif ini tidak masuk sekolah? Disusulin ke rumah, orang tuanya pun bingung. Arif tidak tahu pergi kemana, dan Arif ini muncul menghubungi Sadam ketika Sadam sudah di kelas 3 SMA. Melalui sosial media, tepatnya Facebook, tiba-tiba aja si Arif ini nongol dengan akun Facebooknya. Tiba-tiba masuklah messenger atau inbox ke Facebooknya Sadam. Mereka saling bertukaran nomor handphone. Ditanya, orang kamu di mana? Aku di Bandung, Dam. Kamu mainlah ke sini, main-main ke sini. Disitulah Sadam ini bertanya sama si Arif, di Bandung orangnya sakti-sakti nggak? Ada nggak kamu kenalan orang yang punya ilmu santet? Arif mengatakan ada. Kamu kesini aja lah, nanti aku kenalkan. Serius kamu, kata Sadam. Iya. Dari situlah, dari janji itulah, Sadam setelah lulus dari SMA, tekadnya bulat sekali untuk ke Bandung dengan tujuan menemui Arif, minta dikenalkan atau diantarkan sama orang yang dikatakan Arif bisa mengajari Sadam ilmu kebatinan, khususnya di bidang santet menyantet. Nah, setibanya di kota Bandung, barulah di sini Arif menceritakan kenapa dia berhenti sekolah. Kenapa Arif ini tidak melanjutkan sekolah dan lari dari rumah, bahkan lari meninggalkan Jambi, merantau sampai ke kota Bandung. Arif bercerita, aku tuh tidak tahu juga kok bisa sampai ke Bandung sini. Niat aku itu memang awalnya kabur dari kehidupanku, lari dari rumah. Bosen aku dah, capek aku tinggal di rumah. Ibu bapakku ada di rumah, tapi layaknya mereka ini tidak menganggap aku, anaknya sama adik-adikku, itu menganggap kami ini kayak cuman patung, kayak mainan. Sadam bertanya, maksud kamu apa? Apa yang kamu ceritakan ini? Aku belum mengerti nih. Kamu ada masalah apa sama ibu bapakmu? Sedikit di sini Sadam menceritakan kisah hidup atau sepenggal perjalanan hidup lah dari Arif, temannya si Sadam. Pahit getirnya kehidupan Sadam ternyata belum apa-apa dengan kehidupan yang dijalankan Arif. Sadam ini melihat ibunya meninggal dunia terkena santet. Di tengah kepedihan, di tengah penderitaan ibu yang terkena santet, Sadam di sini melihat bapaknya bermesra-mesraan dengan seorang wanita, bahkan menikah lagi dengan wanita tersebut yang dicurigai Sadam. Wanita itu atau istri muda dari bapaknya Sadam, pelaku yang menyantet ibunya Sadam sampai meninggal dunia dengan santet 7 kembung. Memang pahit, pedih cerita hidup Sadam. Tapi ketika Sadam mendengar kisah hidup perjalanan Arif, ini tidak ada apa-apanya bang dengan kehidupan aku. Arif mengatakan, ibu bapakku, mereka sama-sama megang duit masing-masing. Setiap hari mereka bertengkar. Kalau bertengkar, itu bukan cuman kebun binatang saja yang keluar dari mulut mereka. Ini aku dengar nih, adik-adikku dengar. Tidak pantas kami mendengar apa yang mereka ucapkan. Dan yang lebih parahnya lagi, ibuku ini tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan bermesraan dengan lelaki yang tidak kami kenal di depan kami. Dan bapakku ini jauh lebih parah lagi. Kalau dia mabuk, main judi, ini teman-temannya diundangnya semua di rumah. Dia tidak sadar kalau kami melihat, kalau adik-adikku melihat. Bahkan adikku sempat bertanya, itu sirup apa yang diminum sama bapak, sama teman-temannya? Bang, ambilin, aku mau nyicip, aku mau nyoba. Ya masa Arif bilang sama adiknya yang baru usia 10 tahun, itu bukan sirup, Dik. Itu yang namanya minuman beralkohol. Ya tidak mungkin lah ngomong kayak gitu. Tidak mungkin lah dikasih tahu kalau bapakmu itu lagi mabuk. Arif di sini memujuk adiknya masuk ke dalam kamar.
mujuk adiknya supaya jangan nangis. Kalau sempat ketahuan adiknya nangis, bukan dipujuk sama bapaknya Arif, tapi malah digebukin. Itu yang membuat Arif tidak betah, tidak kuat dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Walaupun apa yang ku mau, apa yang ku butuhkan selalu diberi sama ibu bapakku, tapi bukan itu yang aku mau. Nah, dari situlah selesai kelas 1 SMA, mau masuk ke kelas 2, aku dikasih duit nih, duit semesteran atau duit beli buku, beli perlengkapan untuk naik kelas 2. Duit itulah yang menjadi modalku untuk meninggalkan kota Jambi. Aku udah ada tujuan mau kemana. Pertama aku dari Jambi ke Lampung. Di Lampung sempat beberapa minggu, tidak ada tujuan juga. Akhirnya aku ke Jakarta. Nah, di Jakarta aku sedikit ada musibah. Uang yang sudah dihemat-hemat, uang yang akan dijadikan bekal hidup, ya tiba-tiba dirampok orang. Bukan dirampok sih, ya memang ditodong. Ya, di daerah Tanjung Priuk, si Arif bilang. Kalau tidak dikasih, ya nyawaku terancam. Ya dikasih lah sama si Arif. Nah, di saat itu dia udah tidak megang seperak pun lagi duit. Lontang-lantung lah. Jadi gelandangan dia di jalan dan diselamatkan oleh seorang lelaki yang dianggap Arif sekarang sebagai bapaknya. Kita sebut saja dengan nama Abah Arif. Abah Arif lah yang membawa aku sampai ke kota Bandung ini. Yang mana Abah Arif merupakan seorang pakar spiritual. Abah Arif mengatakan perjalanannya ke Jakarta, tepatnya ya ke tempat aku jadi gelandangan di sekitaran daerah Tanjung Priuk, ini seperti kayak ada wangsit lah, seperti ada bisikan. Dan kebetulan pada saat itu si Abah Arif ini tengah menangani pasien yang ada di Jakarta di sekitaran Tanjung Priuk. Dan pertemuan aku dengan Abah Arif menurut ceritanya ini sudah digambarkan Abah Arif di dalam mimpinya. Nah, singkat cerita dibawalah ke kota Bandung. Di Bandung semua fasilitas diberikan sama Abah Arif. Tapi Abah Arif mengatakan kalau Abah bukan tinggal di kota Bandung ini, Jang. Abah tinggal di Cirebon. Tapi kamu ndak usah ke Cirebon dulu. Kamu selesaikan dulu sekolahmu di sini. Abah titipkan kamu ya sama keponakan Abah yang ada di kota Bandung. Nah, Arif ini dibawalah ke rumah keponakan dari si Abah Arif ini, yang nyatanya ini bukan keponakan asli, tapi anak murid jatuhnya. Ya berhutang budi lah keponakan Abah Arif ini dengan Abah Arif, pernah dibantu susahnya. Jadi dianggap sebagai keponakan sendiri ketika dititipkan. Nih, anak angkatku namanya Arif, titip di sini sampai dia selesai sekolah. Setelah kamu selesai sekolah, terserah kamu mau menetap di kota Bandung atau ikut Abah ke Cirebon. Nah, itulah sedikit cerita perjalanan hidup Arif, teman dari si Sadam. Dan pada saat Arif ditanya sama si Sadam, ya setelah Sadam ini sadar kalau duitnya sudah menipis, dia belum dapat bertemu dengan orang yang bisa mengajarinya ilmu kebatinan, Sadam bertanya sama si Arif, Rip, kata kamu mau kenalin aku sama abah kamu, bapak angkat kamu yang punya ilmu sakti, kamu bilang. Lah ayo, aku dari kemarin kan nunggu-nunggu aja, kapan kamu ngajak aku ke Cirebon nemuin abah? Tapi kamu lagi asik. Asik apa? Tanya Sadam. Ya asik lah sama cewek-cewek, mabuk-mabukan. Nggak lagi duit gue udah mau habis, Rip. Kalau aku kayak gini terus, kuliah udah nggak jalan, hajatku sampai ke sini belum dapat, ya matilah aku. Nggak bakal aku bisa pulang ke Jambi. Itu yang dikatakan Sadam. Dan Arif mengatakan, ya sudah, kapan kamu mau ke Cirebon? Kita langsung berangkat ke sana. Arif bilang, kapan ya Arif? Bagusnya, ya terserah kamu. Yang penting jangan hari ini. Susah cari angkutannya. Kalau besok gimana? Sadam bilang, ya udah. Kalau memang besok, ya siap-siaplah. Besok kita berangkat pagi-pagi dari Bandung menuju ke Cirebon. Singkat cerita, perjalanan pun ditempuh oleh Arif dan Sadam dari kota Bandung menuju kota Cirebon. Perjalanan yang ditempuh Sadam
Perjalanan penuh harapan agar dapat segera berjumpa dengan Abah Arif. Ini harus diterima kenyataan yang sedikit pahit lah sama si Sadam, bahwa perjalanan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Setibanya di kota Cirebon, ya memang sampai ke rumah Abah yang dikatakan oleh Arif. Tapi pada saat itu Abah sedang tidak ada di tempat. Bertemu memang Sadam ini dengan istrinya Abah atau emak angkatnya si Arif. Terlihat keakraban istrinya si Abah dengan Arif gimana. Anak-anak Abah juga akrab sekali dengan Arif. Udah tidak asing lagi lah. Terbukti memang kalau Arif punya ibu dan bapak angkat di kota Cirebon, tapi abahnya ini tidak ada. Si Ambu mengatakan kepada Arif, ya kamu telat Rif. 2 hari yang lalu abah kamu sudah berangkat, dijemput sama pasiennya. Emang kamu ndak nelpon abah dulu apa sebelum ke sini? Ndak Bu, aku langsung aja ke sini. Nih mau bawa teman, dia ada hajat sama si abah. Ya kalau punya hajat sama si abah, kayaknya belum bisa sekarang. Kamu tahu sendirilah, kalau abah sudah dijemput sama si A, menyebutkan nama pasien si abah yang ada di Jakarta, itu pasti akan lama, Rip. Tapi ya kalau kamu mau nunggu, ya enggak apa-apa. Tunggu aja di sini. Mana tahu nasib baik 2 hari 3 hari abah pulang. Tapi baiknya kamu telepon dulu si abah. Tanya sama si abah, kapan sekiranya abah pulang ke Cirebon. Arif pun langsung lah nelpon si abah, tersambung di kontak telepon. Abah pun di sini mengangkat telepon Arif. Arif bertanya, "Bah, abah di Jakarta ya?" "Iya." "Kok kamu tahu?" tanya abah. "Aku di Cirebon nih bah, di rumah. Aku ketemu Ambu, Ambu bilang abah di Jakarta." "Iya, abah di Jakarta. Memang ada apa?" "Nih loh bah, aku mau ngenalin abah sama temanku. Temanku ini punya hajat." "Oh kalau punya hajat, tunggu abah pulang dulu." "Emang abah pulangnya kapan?" tanya Arif. "Ya, kalau kapannya itu abah ndak bisa mastiin. Tapi nanti kalau abah sudah pulang sampai di Cirebon, abah telepon kamu. Kamu ndak usah nunggu abah." Dan itu pun disampaikan sama si Sadam. Sadam yang terlihat wajahnya ndak terima ya dengan apa yang terjadi kalau abah ndak ada di tempat dan ndak tahu kapan bisa bertemu dengan abah. Hatinya di sini kayak ndak puas sekali dengan perjalanan itu. Akhirnya Sadam pun pulang ke Bandung bersama Arif. Setibanya di Bandung beberapa hari, Sadam mencoba cara lain untuk segera dapat bertemu dengan seseorang yang dapat mengajari ilmu kebatinan, khususnya tentang santet menyantet. Sadam mengaku kalau dirinya pada saat itu terbakar emosi, ya kesel juga. Waktu selama ini terbuang sia-sia, duit tinggal dikit, baru ingat hajatnya ini harus segera dilakukan biar hatinya puas, biar dendamnya cepat terbalas. Sadam mencari nama-nama orang yang memiliki ilmu kesaktian tinggi di bidang supranatural melalui jejaring sosial. Mulai pencarian di Facebook, ketemu tapi belum yakin. Cari lagi di internet. Akhirnya Sadam mengumpulkan nama-nama orang yang di internet itu ya memang ada blognya ya. Nih orang ini namanya A, kesaktiannya ini, kalau mau nuntut ilmu ini ada. Itu dikumpulin semua dan dikasih tahu sama si Arif. "Rip, kamu pernah denger enggak nama orang ini? Si A disebut, Ki apa gitu ya, disebut sama si Sadam." "Ndak, aku ndak tahu. Tapi ini ndak jauh loh dari Bandung." "Masa kamu ndak pernah denger namanya? Ini orang sakti loh." "Kamu tahu dari mana?" tanya Arif. "Aku nyari di internet." "Ah, kalau di internet ndak usah kamu terlalu percaya. Banyak yang jual obat." "Maksud kamu?" "Ya banyak yang modus-modus kayak gitulah." "Nah, tapi aku yakin," Sadam bilang. "Anterin aku yuk ke alamat ini. Kamu tahu enggak?" Nah, Arif yang menunjukkan alamat yang diminta sama si Sadam sudah mengingatkan, "Ndak usah kamu ke sana kalau niat kamu untuk menuntut ilmu. Sabar-sabar aja, tunggu abah pulang. Kalau kamu ketemu sama abah, aku yakin plong rasa hati ini. Tapi kalau kamu ngajak aku pergi ke tempat orang itu, males aku. Takutnya nanti ada apa-apa kamu nyalain aku." Sadam mencoba meyakinkan si Arif dengan mengatakan, "Ndak usah kamu pikirin itu. Berhasilkah nanti atau gagalkah nanti itu ndak ada urusan sama kamu. Abah kamu itu ndak tahu kapan pulangnya.
Aku udah gak sabar lagi. Aku mau balas dendam. Setelah Saddam meyakinkan Arif kalau gak akan terjadi apa-apa, aku yakin kok dengan nama besar orang ini gak bakal aneh-aneh. Berangkatlah Arif ini mengantarkan Saddam ke alamat yang ditunjuk sama Saddam, yang didapatnya dari internet. Sampailah mereka ke sebuah rumah yang dituju dan satu nama yang dituju Saddam dan Arif di tempat tersebut. Setibanya di sana, Saddam melihat tempat praktek spiritual oleh si A, ya kita sebut saja Aki A, dukun A. Ini memang meyakinkan sekali. Di ruangan khusus itu banyak ornamen-ornamen yang bikin bulu kuduk merinding. Sampainya di sana, si dukun A ini menanyakan hajatmu datang ke sini itu apa, anak muda. Disebutlah sama si Saddam, ya sesuai dengan yang saya dapat, artikel tentang Aki ini bisa mengajarkan tentang ilmu kebatinan untuk nyantet orang dengan media kayak jelangkung segala macam. Apakah betul? Kalau memang iya, aku mau nuntut ilmu itu. Nah, si dukun A ini memberikan beberapa syarat dan nominal. Syarat-syarat yang tertulis dan nominal yang tidak bisa ditawar itu menurut Saddam tidak seberapa lah. Karena pada saat itu Saddam ini kan masih mengantongi uang di ATM-nya sekitar 25 juta. Sedangkan syarat yang dipinta sama si dukun A ini totalnya cuma sekitar 9 juta rupiah. Tidak pakai mikir panjang. Saddam langsung minta dianterin sama si Arif. Di mana? Kita cari ATM terdekat. Aku mau narik duit. Aku mau menyelesaikan urusan administrasi. Aku mau nuntut ilmu. Sekali lagi, Saddam masih mengingat. Arif, sahabatnya ini, mengingatkan Saddam sebelum Saddam menarik uang di ATM-nya dengan mengatakan, Dam, kalau menurut aku, kamu cari tahu aja dulu dengan si dukun A ini. Jangan gegabah, langsung kasih duit. Takutnya nanti uang diterima, kamu tidak dapat hasil. Nggak mungkin. Nggak mungkin lah dia nipu. Ya sudah, terserah kamu. Aku cuma mengingatkan. Saddam pun menarik uang di ATM, uang diserahkan sama si dukun A. Dukun A mengatakan, besok kamu datang lagi. Ketika kamu datang, segala persyaratan sudah ada di sini. Kamu bisa melakukan ritual penuntutan ilmu. Besoknya datanglah si Saddam masih dengan si Arif ke tempat itu. Orangnya ada, syarat-syaratnya ada. Saddam pun tidak banyak bertanya. Saddam langsung ke intinya saja. Gimana Ki? Caranya aku bisa mewarisi ilmu yang kupinta. Si Aki tersebut memberikan Saddam buku kayak memo kecil. Di dalam memo kecil tersebut itu banyak tulisan. Ya, dengan menggunakan bahasa Sunda, tulisan itu adalah amalan ilmu. Dan itulah yang kamu pinta. Dan itulah ilmu yang kamu inginkan. Tanpa diberitahu bagaimana cara menggunakan ilmu tersebut. Tanpa dipraktekkan. Apakah amalan itu betul-betul mujarab atau cuman sekedar tulisan tangan. Saddam pun langsung mengucapkan terima kasih. Langsung segera pulang ingin mengamalkan ilmu tersebut. Ketika Saddam mengamalkan ilmu itu, dibacanya ya, dengan suara lantang untuk menghafal nih ya, dibacanya sampai selesai. Arif di sini yang sudah lama tinggal di daerah Jawa Barat, di sini sambil ketawa mendengarkan amalan yang dibacakan oleh Saddam. Kamu baca apa, Dam? Ini ilmu, Saddam bilang. Amalan ilmu apa? Coba kamu baca lagi, diulang sama Saddam dibaca, Arif ketawa. Kok kamu ketawa? Itu bukan ilmu. Kalau itu yang kamu tebus dengan nominal uang 9 juta, kata kamu nemu alamat dukun itu di internet. Coba kamu cari lagi di internet. Apa yang tertulis di sana itu banyak tersebar di internet. Seperti ajian Semar Mesem, Jaran Goyang, ini kan banyak. Yang di blog-blog orang itu, ini nih amalan Aji Semar Mesem, ini amalan Jalan Goyang. Itu bukan yang asli, tapi modus untuk tipu-tipu.
Setelah dicari tahu sama si Saddam, setelah dicari tahu nih kebenaran ilmu yang diamalkan, yaitu memang banyak tersebar luas di internet. Saddam pun di sini murka. Saddam mendatangi dukun A dengan mengatakan, kamu nipu, kembalikan uang saya, tapi tidak bisa. Saddam tidak bisa nuduh kalau ini penipuan karena tidak ada bukti. Penyerahan uang tidak pakai kwitansi, saksinya cuma Arif seorang diri. Dukun itu mengatakan, terserah kamu, Jang. Kalau kamu nganggap ini penipuan, ya rugilah kamu. Ilmu sudah kuberikan tapi tidak kamu amalkan. Arif tidak dapat berkata apa-apa, hanya dapat mengikhlaskan. Uang 9 juta hilang melayang. Tak puas dengan kejadian yang barusan, Saddam yang masih bergejolak di sini nafsunya tambah kesel lah dia. Aku udah ketipu, ilmu udah dapat, duit melayang. Tidak dapat pula diminta pertanggungjawaban. Ini bukan membuat Saddam ini jerah. Bukan berpikir, ya udahlah aku tunggulah Abah Arif pulang. Mana tahu Abah Arif ini betul-betul lah bisa ngasih ilmu. Tidak berpikir seperti itu, malah Saddam di sini kembali mencari nama-nama yang terkenal lah, ya dukun-dukun yang terkenal yang masih ada di sekitaran Jawa Barat. Biar aksesnya dekat, tidak terlalu jauh. Sampai di mana ketemu lagi dengan dukun B. Kita sebut saja dengan dukun B. Arif sudah kembali mengingatkan, tidak kapok kamu apa? Duit kamu melayang, kamu tidak dapat apa-apa. Apa tidak kapok kamu? Masih penasaran? Pengen nemuin orang ini lagi? Yang namanya dukun B, kata si Arif. Saddam mengatakan, kalau ini aku yakin. Betul-betul orang yang bisa menyampaikan hajatku biar aku bisa balas dendam, ini aku yakin. Tolong antarkan aku. Lalu Arif pun di sini kembali mengantarkan Saddam. Apa yang terjadi di dukun A, ini terjadi pula ketika Saddam bertemu dengan dukun B. Diminta uang sekian, dikasih sama si Saddam. Dimandikan sama si dukun B. Mandi kembang dia, lewat dari jam 12 malam, jam 1 malam dimandikan kembang. Dukun B mengatakan setelah mandi kembang, ilmu yang ada di dalam diriku yang kamu inginkan itu akan mengalir sendiri di dalam tubuhmu. Jarum di telapak tanganmu ini bisa kamu tiup. Untuk siapa jarum itu kamu kirim? Mati orangnya. Tapi itu cuma cerita. Saddam terbuai dengan cerita tersebut tanpa dipraktekkan, tanpa ditunjukkan gimana cara untuk melepas jarum. Uang sudah diberikan, Saddam sudah dimandikan, kepercayaan dengan ucapan si dukun semakin besar. Pulanglah Saddam ke kos-kosannya. Setibanya di kosan, Saddam baru sadar. Rip, apa jangan-jangan barusan aku ketipu lagi? Ya enggak tahulah aku. Kamu kan yakin kalau dukun itu bukan dukun tipu-tipu. Coba ambil jarum. Coba kamu terbangkan. Puaslah Saddam di sini niup tangannya. Jangankan jarum itu terbang, bergeser pun tidak sah di sini. Saddam kembali tertipu oleh dukun tipu-tipu 2 kali dalam 1 minggu. Ini membuat Saddam ini jerah. Jerah itu bukan dalam arti kata tidak mau mencari dukun lagi untuk nuntut ilmu, tidak. Tapi duit di ATM itu udah res, tinggal beberapa juta untuk nyambung hidup. Dan sesuai kesepakatan, setelah uang 80 juta Bapak kirim, aku tidak bakal minta duit lagi. Kalau aku ngerengek minta duit, sebut saja aku pecundang. Saddam yang gengsian ini teringat akan janjinya dan takut untuk kembali mencari dukun yang bisa mengajarinya ilmu santet. Jadi ditanya sama Arif, udah selesai. Segini aja rasa penasaran kamu. Kapok nggak? Kapok lah. Aku nggak percaya lagi dengan orang-orang seperti itu, ya sudah. Kita tunggu Abah pulang saja. Mana tahu dalam waktu dekat Abah pulang. Nah, sekitar 3 minggu sudah waktu berlalu dari perjalanan pertama Saddam ke Cirebon untuk bertemu dengan si Abah Arif. Di waktu 3 mingguan itu, ya, Abah ndak ngubung-ngubungin, lewat dari 3 minggu baru di sini telepon si Arif berdering, panggilan dari si Abah. Abah mengatakan, "Rip, kamu di mana?" "Di Bandung, Bah. Kemarin katanya kamu mau bawa temen kamu. Ada hajat sama Abah. Jadi, ya jadi, Bah. Emang Abah udah pulang ke Cirebon?" Abah mengatakan iya.
bawalah temanmu ke sini. Abah udah di rumah. Abah juga kangen sama kamu. Dan Sadam dikasih tahu. Tapi reaksi Sadam sama sekali kayak nggak bahagia. Nggak seneng dia dengar kabar kalau Abah sudah di Cirebon. Abah menanyakan kamu. Jadi nggak temanmu yang punya hajat datang ke sini. Sama sekali nggak ada reaksi yang berlebih lah dari si Sadam. Arif bertanya, gimana kalau iya, biar aku telepon balik Abah nih. Biar Abah nunggu. Jangan sampai nanti Abah pergi lagi. Sadam ragu untuk mengatakan iya. Arif mengerti bahwa Sadam ini kapok ya. 2 kali tertipu dalam 1 minggu. Arif mengatakan, aku jadi jaminannya. Kalau abahku ini bertemu kamu minta duit lah, kamu boleh anggap aku bukan teman lagi. Nggak usah lah kita kenal lagi. Asalkan permintaanmu masih wajar, permintaanmu sama Abah masih dapat dipenuhi sesuai kemampuan Abah, aku yakin Abah akan membantumu atas nama Abah adalah bapak angkatku dan Abah mengangkatku sebagai anak. Selebih dari itu, yaitu urusan kamu sama Abah. Gimana caranya lah, kamu lobi-lobi Abah, kamu minta sama Abah. Tapi pertolongan itu pasti ditolong Abah sebatas kemampuannya. Kembali di sini, Sadam berdiri semangat mengatakan, ya sudah sekarang kita berangkat. Nunggu apa lagi lama-lama? Hari itu juga, waktu itu juga, mereka berangkat dari kota Bandung menuju ke kota Cirebon. Mereka berangkat dah sore, malam, hampir tengah malam. Mereka baru sampai ke kota Cirebon, sampai ke kediaman Abah. Perjalanan cukup panjang yang dilalui oleh Sadam dan Arif tidak seperti perjalanan mereka pertama ketika dari Bandung menuju ke kota Cirebon. Yang normalnya, selambat-lambatnya dari Bandung ke Cirebon ini palingan memakan waktu 3 jam sampai 3 jam setengah. Itu udah parah lah, 4 jam lah kita katakan di sini. Tapi di waktu perjalanan kedua, Arif dan Sadam dari Bandung ke Cirebon, mereka menumpang angkutan umum. Ini banyak sekali kendalanya, menyebabkan perjalanan mereka ini baru sampai di tengah malam. Setibanya di rumah Abah, yang mana letak rumah Abah ini ya tidak terlalu jauh lah dari pantai yang ada di Cirebon. Masuk ke rumah tersebut, dibukain sama si Ambu. Ambu kaget, loh kok tengah malam sekali kalian sampai? Ya Bu, ini banyak halangan tadi diceritain lah sama si Arif. Istirahatlah mereka di sebuah kamar yang disediakan sama si Ambu. Istirahat di sana karena sudah tengah malam nih. Ya, mereka sudah sangat kelelahan sekali. Tanpa bersih-bersih lagi, tidak cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, taruh tas, buka baju, Arif tidur, Sadam pun tidur. Dan di malam itu, Sadam yang baru pertama kali menginap di rumah si Abah ini mengalami satu kejadian yang cukup aneh. Seakan-akan Sadam ini masih anak kecil, masih bocil lah jatuhnya. Sadam mimpi basah di dalam tidurnya pada malam itu. Sadam merasa kalau didatangi oleh satu sosok, wujudnya di sini tidak dapat jelas diingat sama Sadam. Di dalam mimpi tersebut, Sadam di sini bersetubuh dengan sosok tersebut. Ketika sadar, Sadam di sini merasa ada yang aneh. Dia merasa kayak, aku ini mimpi basah kayaknya. Berdirilah Sadam ke kamar mandi, dicek sama Sadam. Aduh, sialan, dia bilang. Aku bawa sempak cuma 2. Ini harus ganti sempak lagi, dia bilang. Udahlah, karena waktu sudah hampir subuh nih. Sadam di situ mandi langsung. Jadi sempak yang basah karena mimpi tadi itu langsung dicuci sama si Sadam, dibawa kembali ke kamar tempat dia tidur. Di jendela itu ada terali. Nah, di terali itulah sempak basah ini dijemur sama Sadam. Dia udah mandi nih. Jadi niat hati tidak mau tidur. Ya, bentar lagi subuh. Walaupun dia tidak sholat, tidak sembahyang subuh ya, tanggunglah. Palingan juga ntar pagi ketemu nih sama si Abah. Tapi matanya ini ya berat sekali, ngantuk sekali. Ditambah habis mandi, bukannya segar, tapi malah tambah ngantuk. Tidur lagi lah si Sadam ini. Ketika pagi dibangunin sama si Arif, diajak sarapan.
Dengan harapan kalau di meja makan ketika sarapan, ini Saddam sudah dapat bertemu dengan sosok yang bernama Abah. Yang diimpi-impikan Saddam akan mewarisi ilmu yang diinginkan sama Saddam. Tapi di meja makan, ini tidak ada siapa-siapa. Sarapan itu sudah tersaji di meja makan. Yang makan di sana cuma Saddam berdua sama Arif. Bertanyalah Saddam dengan Arif, "Rip, Ambu kemana? Abahnya mana?" Aku lupa bilang sama kamu. Kalau Abah itu di pasar ada kios. Abah dari sekitar jam 3-an lah, setengah 3 lah. Tidak lama kita sampai. Abah itu udah ke pasar dia. Pulangnya kapan? Palingan sore lah. Jam 4, jam 5 Abah udah di rumah biasanya. Terus kapan aku bisa bertemu dengan Abah? Ya sabarlah. Kalau Abah pulang dari pasar pasti ketemu dengan kamu. Udah makan dulu. Makanlah. Arif makan, Saddam pun makan. Dan Saddam berpikir lagi di sini. Berarti waktu aku mandi tadi, mandi subuh ya, karena mimpi basah, berarti si Abah itu udah tidak ada di rumah. Ya syukurlah, tidak ada yang tahu berarti subuh-subuh aku mandi. Dan di hari itu, Arif, Saddam melakukan aktivitas keliling-keliling. Arif ngajak Saddam ini pertama ke pantai. Yuk pantai yuk, main-main ke pantai. Aku tidak bisa berenang. Ngeri aku main-main dekat air. Kamu, yaudah kita ke pasar aja. Jalan-jalan, lihat cewek-cewek Cirebon. Jalanlah mereka menggunakan sepeda motor yang ada di rumah si Abah. Sore menjelang jam 4, Arif sama Saddam sudah di rumah si Abah. Tapi Abah ndak ada. Abah udah pulang dari pasar. Ambunya ada. Ambu bilang, di pasar tadi Abah dijemput sama orang. Ada yang minta tolong. Palingan nanti sebelum maghrib, kalau udah selesai, Abah pasti pulang. Saddam agak sedikit kecewa. Kok susah sekali ketemu dengan si Abah ini. Sibuk sekali kayaknya si Abah ini. Singkat cerita, sore menjelang malam, Arif mandi, habis mandi, di sini makanan disiapin di meja makan. Arif makanlah bersama Ambu, makan juga bersama Saddam. Saddam masih bertanya sama Arif dan Ambu, "Abah udah pulang belum?" "Belum. Abah belum pulang," kata si Ambu. Selesai makan, Arif mengajak Saddam untuk istirahat di kamar sembari menunggu Abah. Tidak lama mereka beristirahat di kamar. Suara Abah terdengar. Arif di sini bangun, buka pintu, mengajak Saddam untuk keluar. Dan tuh, orang yang kamu tunggu-tunggu sudah pulang. Yuk, kita ketemu sama Abah. Dibawalah Saddam ini untuk bertemu dengan si Abah. Dikenalin, "Bah, kenalin nih, teman Arif yang Arif bilang kemarin di telepon, yang punya hajat dengan Abah." Disalamin lah Abah sama si Saddam. "Ya udah, nanti tengah malam nanti kamu kesini di ruang tengah ini. Abah tunggu di sini ya. Abah mau istirahat dulu. Lewat dari jam 12 kamu keluar dari kamar, Abah sudah nunggu di sini." Saddam cuma menganggukkan kepala. Abah pun masuklah ke dalam kamarnya. Saddam dan Arif pun masuk ke dalam kamar menunggu waktu yang dijanjikan sama si Abah. Dari kisaran jam setengah 9 malam untuk menunggu sampai jam 12 lewat. Saddam di sini merasa kalau waktu berputar sangat lamban sekali. Kok lama sekali ya jam 12? Intip keluar ke arah ruang tengah, tempat yang dijanjikan Abah nunggu. Abah belum ada. Yaudahlah, rebahan lagi. Ngelihat ke atas kasur, si Arif sudah ngorok. Arif sudah tertidur dengan lelap. Waktu pun menunjukkan lewat dari jam 12 malam. Nggak sabar nih. Lewatnya nggak lama-lama, Saddam bilang. Lewat semenit, Saddam keluar. Abah sudah menunggu di ruang tengah. Abah yang menggunakan kain sarung dengan menggunakan kaos oblong berwarna putih, duduk bersila, tersenyum sembari melambaikan tangan ketika Saddam keluar dari kamar. "Jang, sini. Sini, duduk dekat Abah." Duduklah Saddam berhadapan dengan si Abah. Saddam langsung mengutarakan niat hatinya bahwa keinginan Saddam bertemu dengan Abah ini ada hajat, Bah. "Apa hajat kamu?" tanya Abah.
Pertama, Saddam ingin menuntut ilmu. Ilmu yang tidak banyak dimiliki oleh orang, ilmu santet. Ilmu untuk dapat menyakiti orang. Ketawa Abah di sini. Untuk apa, Jang? Siapa yang mau kamu sakiti? Saddam menceritakan sepenggal perjalanan hidup yang takkan pernah dilupakan Saddam, bahwa Saddam menyadari ibunya pergi meninggalkan Saddam dengan begitu mengenaskan. Ini adalah hasil keusilan seseorang yang dengan sengaja mengirimkan santet untuk menghabisi nyawa ibunya. Abah ketawa mendengar cerita Saddam. Dendam. Si Ujang teh dendam dengan orang yang mengirimkan santet ke Ambu. Iya, Bah. Aku bersumpah, aku bertekad akan membalaskan dendamku dengan menghabisi orang itu dengan ilmu santet yang kupelajari sendiri. Dengar ya, Jang. Api jangan dipadamkan dengan menyalakan api. Nyawa jangan dibalas dengan nyawa. Dendam tidak akan menyelesaikan permasalahanmu. Lupakan dendammu, Jang. Lupakan keinginanmu untuk menuntut ilmu santet. Walaupun Abah ada ilmu santet, mungkin leluhur Abah tidak bakal mengizinkan Abah mewariskan ilmu santet kepada kamu dengan dasar dendam. Tapi sebelum kamu bicara tentang dendam kamu, tentang belajar ilmu santet, Abah lebih prihatin dengan keadaanmu sekarang. Lebih baik kamu berobat dulu. Kamu obati diri kamu dulu, baru kamu cerita dendam kamu. Memang saya kenapa, Bah? Tanya Saddam. Nggak sadar kamu dengan apa yang ada di diri kamu? Nggak, aku baik-baik aja, Bah. Yakin? Kamu baik-baik saja? Iya, aku sehat. Salah. Kamu sakit, Jang. Berobatlah dulu kamu. Bersihkan dulu diri kamu. Baru kamu nuntut ilmu. Memangnya aku sakit apa, Bah? Tanya si Saddam. Penyakit yang ada di dalam dirimu memang untuk sekarang tidak bakal dapat kamu rasakan. Tapi dalam beberapa waktu ke depan, penyakit itu akan menguasai tubuhmu. Akan dengan cepat merusak diri kamu. Takut Saddam di sini mendengar apa yang diucapkan Abah. Saddam bersungguh-sungguh bertanya dengan Abah. Tolong, Bah. Tolong, penyakitku itu apa? Kalau memang ada penyakit yang Abah bilang, tolong gimana caranya sembuhkan aku? Mendengar keseriusan apa yang diucapkan Saddam, percaya kalau Saddam ini betul-betul sakit, Abah meminta izin untuk memeriksa. Silakan, mulailah Abah di sini memeriksa tubuh Saddam dengan memegang beberapa bagian yang sensitif, misalnya bagian dada dada laki-laki. Walaupun laki-laki tidak punya payudara yang besar, tapi kalau dipegang sama cowok, ditekan-tekan seperti ini, agak sedikit risih juga. Ditambah lagi area bagian selangkangan dan bagian atas kemaluan, itu dipegang-pegang sama si Abah. Sedikit si Saddam ini agak merasa aneh. Abah mungkin sadar kalau Saddam ini ngerasa kok Abah ini megang bagian sensitif. Dia bilang, Abah mengatakan di sinilah penyakit kamu, pas di atas ari-ari kamu. Sakit apa, Bah? Abah langsung mengatakan sama si Saddam, sudah berapa banyak anak perawan orang kamu tiduri? Sudah berapa banyak anak orang yang sia-sia kamu buat? Maksud Abah, itu sudah berapa banyak wanita yang tidur sama kamu? Saddam pun di sini malu. Saddam pun ingat kelakuannya dulu ketika menerima uang 80 juta. Ini banyak sekali cewek-cewek yang dirusak sama Saddam. Diajak minum, mabuk, cewek-cewek itu diajak tidur di hotel. Habis itu udah selesai. Cari cewek lain lagi. Saddam ingat dengan kejadian-kejadian itu. Abah mengatakan itulah sumber dari penyakit yang bersarang di bagian ari-ari kamu. Awalnya Saddam tidak percaya. Tapi dengan apa yang diucapkan Abah, Saddam di sini terkejut. Tidak percaya kamu. Penyakit kamu itu bersumber di ari-ari kamu. Tadi malam,
kamu sudah mengotori rumah Abah. Baru saja kamu beberapa jam masuk ke rumah Abah, kamu sudah mengotori rumah Abah. Ya kan? Apa yang kamu rasakan tadi malam? Enak. Enak kan? Itulah penyakit yang bersarang di tubuh kamu. Sadam bingung di sini. Enak apa? Ngotorin apa? Dan seketika Sadam ingat, oh iya, aku tadi malam kan mimpi basah. Mimpi bersetubuh dengan satu sosok yang tidak aku kenal. Kok Abah ini tahu mengarah ke situ pertanyaan si Abah ini tadi? Padahal menurut penjelasan Arif, Abah ini kan sekitar jam 3, jam setengah 3 bahkan. Ini sudah meninggalkan rumah untuk pergi ke pasar, berjual di kios sayurnya. Kok Abah tahu? Baru di sini Sadam percaya kalau Abah yang ada di hadapannya ini memang memiliki ilmu kebatinan tinggi. Dapat mengetahui sesuatu yang terjadi kepada Sadam walaupun Sadam tidak menceritakan sedikit pun tentang kejadian itu. Iya, Bah. Maaf ya, Bah. Itu juga di luar kendaliku. Tiba-tiba saja kayak aku anak kecil aja, Bah. Aku mimpi basah. Ya itu. Itu bukan keinginan kamu dan itulah penyakit yang ada di dalam diri kamu. Kalau kamu biarin, itu akan menjadi petaka. Bahaya. Tolong, Bah. Tolong aku. Gimana caranya, Bah? Agar aku bisa terlepas dari penyakit itu. Ya bisa. Gampang. Abah bisa bantu. Syarat pertama, kamu harus melakukan hubungan intim malam ini dengan seorang perempuan. Sadam sama sekali tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Abah. Abah menyuruhnya untuk cari perempuan di luar sana. Malam itu juga bersetubuhlah kamu dengan perempuan itu. Selesai kamu bersetubuh dengan perempuan itu, kamu balik ke sini lagi, baru badan kamu dibersihkan dengan mengeluarkan sperma kamu. Itulah cara untuk membersihkan diri kamu. Karena penyakit itu kan ada di bagian ari-ari sini. Penyakit itu bersarang di sana. Harus kamu keluarkan dengan cara itu. Sadam mengatakan dengan jujur di sini ketika mendengar syarat seperti itu, ya kagetlah, canggunglah rasanya. Ini orang tua loh di hadapanku. Masa yang ngomongnya kayak gitu, menyarankan hal yang tidak baik sebenarnya dilakukan. Walaupun sebelumnya Sadam ini bukannya jaim, bukan munafik ya. Maaf nih sebelumnya berzina. Ya itulah keseharian Sadam ketika di Bandung. Dengan duit 80 juta. Banyak sudah wanita yang ditiduri Sadam. Tapi pada saat itu Abah nyuruh Sadam untuk cari wanita agar bisa bersetubuh ya. Berzina lagi untuk melepas penyakitnya. Sadam menolak dengan mengatakan, "Ndak lah, Bah. Kayaknya ndak masuk akal syarat seperti itu." Ya terserah kalau kamu ndak mau. Sadam kembali bertanya sama Abah, "Apakah ndak ada cara lain, Bah, agar penyakitku ini bisa disembuhkan tanpa harus melakukan apa yang Abah sebutkan tadi?" "Oh, berarti kamu ndak mau melakukan itu?" "Iya, Bah. Kalau ada cara lain, ya cara lain aja lah, Bah." Abah di sini merenung sebentar dan mengatakan, "Ya sudah. Berarti malam ini Abah belum bisa membantu kamu. Malam besok di ruangan ini, seperti tadi, di jam-jam tadi, Abah tunggu kamu di sini. Kamu keluar, temuin Abah di sini. Mudah-mudahan malam besok Abah sudah menemukan cara lain agar bisa membantu membuang penyakit yang ada di dalam tubuh kamu." Abah berdiri masuk ke dalam kamar. Sadam pun kembali ke dalam kamar. Malam itu Sadam berpikir, loh kok malah aku nih ada masalah baru kayak gitu. Kok masalahnya malah kayak jadi runyam kayak gini. Aku belum dikasih ilmu, tapi syaratnya agak sedikit aneh. Memang gak minta duit kayak dukun-dukun yang sudah nipu Sadam. Dan apa yang diucapkan Abah mengetahui kalau Sadam ini mimpi basah, itu membuktikan ya, kepada dirinya Sadam ya, kalau Abah itu memang sakti, punya ilmu kebatinan tinggi. Sadam pun di sini tertidur dan di keesokan harinya Sadam kembali beraktivitas sampai menunggu malam hari. Di malam kedua pertemuan Sadam dengan Abah Arif. Di tengah malam lewat dari jam 12, Abah sudah menunggu di ruang tengah rumahnya. Sadam keluar menemui Abah dan langsung bertanya, "Gimana, Bah?"
Sudah dapat enggak cara untuk menyembuhkan penyakitku ini? Gimana kira-kira caranya, Abah? Abah mengatakan, sudah. Pokoknya kamu tenang aja. Kalau kamu mau melakukan apa yang Abah perintahkan, ya mudah-mudahan penyakitmu akan segera hilang. Kamu akan sembuh dan baru kamu dapat menuntut ilmu. Apa yang kamu inginkan akan Abah berikan. Dengan syarat, malam ini kamu harus ikut Abah ke pantai. Mendengar pantai, Sadam di sini agak sedikit jiper. Dia langsung mengatakan kepada Abah, apa ndak ada tempat lain, Mbah, selain pantai? Kenapa? Kata Abah. Kamu ndak mau lagi? Kalau kamu ndak mau lagi, ya sudah. Abah ndak bisa bantu kamu lagi, Jang. Ndak ada pilihan lain. Setiap Abah minta, kamu ndak pernah mau. Gimana kamu bisa sembuh? Abah mengatakan, di pantai, Abah ndak bakal nyuruh kamu untuk berenang. Abah tahu kalau kamu takut main air. Lagi-lagi, Sadam di sini terkejut. Loh, kok Abah ini kayak bisa baca pikiranku? Sadam berpikir gini. Ketika Abah bilang ikut Abah ke pantai, yang ada di benaknya itu kayak adegan-adegan di film orang nuntut ilmu. Disuruh berendam, bertapa di pantai, diterjang ombak biar badannya bersih. Semakin besar ombak menerjang tubuhnya, kekuatan itu semakin besar pula didapat sama si Sadam. Itu yang terlintas di bayangannya. Tapi Abah di sini seakan-akan menangkap pikiran Sadam dengan mengatakan, Abah ndak bakal nyuruh kamu main air. Pokoknya kamu ikut saja, kita lakukan ritual di sana dengan memanggil Bunda Ratu Nyi Roro Kidul. Kalau nasibmu baik, Jang, kalau rezekimu bagus, Nyi Roro Kidul akan mewujudkan diri di hadapanmu. Kamu akan dapat bertemu langsung dengan Nyi Ratu Kanjeng Roro Kidul. Abah akan memanggil Nyi Ratu Roro Kidul untuk dapat membantumu. Dan bukan cuma sekedar penyakitmu saja yang dapat diselesaikan oleh Nyi Ratu Roro Kidul. Apa yang kau inginkan akan diberikan oleh Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul. Mendengar itu, Sadam yang sedikit tahu tentang Nyi Ratu Roro Kidul ini, semangatlah dia. Karena kekuatan gaib Nyi Ratu Roro Kidul ini memang tidak dapat terbantahkan. Sadam pun semangat. Segeralah Sadam mengikuti langkah Abah menuju ke bibir pantai dengan membawa beberapa peralatan seperti sesajenan, seperti dupa, seperti kembang setaman, banyak lagi lah yang dibawa sama si Abah di bibir pantai. Rumah Abah ini kan dekat dengan pantai. Dengan berjalan kaki sampailah mereka ini di bibir pantai. Itu sudah lewat dari jam 12 malam, memasuki jam 12:30 dini hari. Di bibir pantai itu sama sekali tidak ada manusia satupun kecuali mereka berdua. Deburan ombak disertai tiupan angin pantai di malam itu seketika membuat tubuh Sadam kedinginan. Merasa menggigil walaupun tak terjamah sedikit pun oleh air pantai. Di bibir pantai berjarak sekitar 4 meter lah dari Abah berdiri, itu Sadam berdiri di belakangnya. Abah berdiri pas di bibir pantai, kakinya ini kena air pantai itu. Ombak-ombak kecil itu kena di kakinya si Abah. Sadam berdiri 4 meter jauh di belakang Abah. Entah apa mantra-mantra yang dibaca sama si Abah. Seketika suasana dingin yang dirasakan oleh Sadam berubah. Hawa dingin dari air laut yang ditiup oleh angin malam ini tidak dirasakan lagi oleh Sadam. Malah sebaliknya, seketika tubuh Sadam merasa hangat. Seakan-akan tubuhnya ini ditutupi dengan selimut yang sangat tebal sekali. Dan seketika Abah yang berdiri menghadap pantai. Dari belakang itu cuma punggungnya saja terlihat. Seketika dari tubuh Abah yang menghadap ke depan
ya, yang tampak punggungnya ini. Perlahan dari samping Abah keluar sesosok perempuan cantik dengan menggunakan mahkota, dengan menggunakan pakaian serba hijau. Selendang panjang yang terurai, ditiup angin sampai ke lepas pantai. Panjang sekali selendangnya. Perempuan tersebut terlihat sangat cantik sekali. Abah di sini membalikkan badannya dan memanggil Sadam. Jang, sini. Kamu kesini. Perlahan, kaki Sadam menapai pasir pantai dan mendekat ke arah Abah. Perempuan itu sama sekali tidak bergerak. Terus menatap ke arah Sadam, Abah memperkenalkan kepada Sadam. Berikan salammu untuk Nyi Ratu Roro Kidul. Jangan berdiri, Jang. Duduk. Berikan salammu dan ucapkan apa yang kamu inginkan. Seketika di sini Sadam langsung sujud, langsung menyembah seperti ini dengan mengatakan, Nyi, apa yang ada di dalam diriku, penyakit yang ada di dalam diriku, tolong sembuhkan. Dan Nyi Ratu pasti tahu keinginanku, keinginan terbesarku sampai aku datang ke sini. Tolong berikan apa yang aku inginkan. Setelah Sadam mengucapkan apa yang diinginkannya, Abah menyuruh Sadam untuk menatap wajah cantik Nyi Ratu Roro Kidul yang ada di hadapan Sadam dengan mengatakan, Jang, kamu tatap wajah Nyi Ratu. Jangan berkedip, terus kamu tatap, kamu ingat raut wajah, bentuk badan, gimana pakaiannya, kamu ingat. Nyi Ratu Roro Kidul akan segera pergi dari hadapan kita. Terus ditatap sama Sadam dan seketika sosok Nyi Ratu Roro Kidul hilang di hadapan Sadam. Setelah sosok Nyi Ratu Roro Kidul menghilang dari hadapan Sadam, si Abah lekas di sini mengajak Sadam untuk pulang. Ayo Jang, sudah waktunya kita untuk pulang. Tapi gimana Bah? Permintaanku sama Nyi Ratu gimana? Ya udah nanti di rumah nanti baru Abah jelaskan. Apa syarat-syarat agar Nyi Ratu mengabulkan keinginan kamu? Masih ada syarat lagi, Bah? Kata Sadam, ada. Ada satu syarat lagi harus kamu lakukan agar kamu dapat mewujudkan apa yang kamu inginkan. Ya udah, pulanglah. Sadam pulang bersama si Abah sesampainya di rumah. Abah duduk lagi di ruang tengah. Sadam duduk juga di ruang tengah. Sadam buru-buru bertanya sama si Abah, jadi apa Bah? Syarat yang diberikan oleh Nyi Ratu Roro Kidul agar penyakitku bisa hilang dan aku mendapatkan apa yang aku inginkan, ilmu santet. Abah berbisik mengatakan kepada Sadam, kamu masih ingat kan? Raut wajah, kecantikan, keayuan, bentuk tubuh dari Nyi Ratu Roro Kidul yang kamu lihat tadi. Masih Bah? Masih jelas kamu ingat? Masih bisa ndak kamu ngebayangin kalau sosok itu ada di sini sekarang? Bisa Bah? Coba kamu bayangin. Meremlah sebentar Sadam. Dia ngebayangin bentuk wajah Nyi Ratu Roro Kidul itu seperti apa. Bentuk tubuhnya nan elok itu seperti apa. Pakaian yang digunakan Nyi Roro Kidul itu seperti apa. Bentuk tubuhnya seperti apa, kulitnya warna apa, rambutnya gimana. Ini jelas dibayangkan Sadam. Dia buka mata dan mengatakan, sudah Bah. Bayangan itu sudah mewujud di pikiranku dan dapat aku lihat ada di sini sekarang. Dan Abah meminta Sadam membayangkan Nyi Ratu Roro Kidul itu ada di tubuh Abah. Tubuh Abah ini bayangkan berubah menjadi Nyi Ratu Roro Kidul. Bisa enggak kamu? Sadam bingung. Gimana caranya aku merubah wujud Abah ini menjadi perwujudan Nyi Ratu Roro Kidul? Kalau cuma sekedar diwujudkan, Nyi Ratu Roro Kidul itu ada duduk di samping Abah, ya masih masuk akal, masih bisa lah dibayangin sama Sadam. Lalu Sadam bertanya sama Abah, untuk apa Bah? Abah menjawab, kamu enggak usah banyak tanya lagi. Cepat kamu bayangkan, Nyi Ratu Roro Kidul itu adalah Abah. Abah adalah sosok cantik Nyi Ratu Roro Kidul.
Saddam kembali mencoba tapi tidak bisa. Lalu Abah terus memaksa dan akhirnya Saddam berbohong dengan mengatakan, "Sudah bah, Abah sudah kulihat layaknya seperti Nyi Ratu Roro Kidul." Abah di sini mendekat ke arah Saddam dan mengatakan, "Sekarang kamu harus bersetubuh dengan Nyi Ratu Roro Kidul yang ada di hadapanmu." Sontak di sini Saddam kaget. "Bah, aku belum gila, bah. Aku sadar yang ada di hadapanku itu Abah. Cuman bentuknya saja, perwujudannya saja seperti Nyi Ratu Roro Kidul. Iya. Persyaratan untuk membersihkan dirimu, persyaratan untuk mendapatkan ilmu yang kamu inginkan, itu adalah bersetubuh dengan Abah. Bayangkan saja, Abah ini adalah sosok cantik Nyi Ratu Roro Kidul. Itu syarat utama yang harus kamu lakukan." Saddam sadar di sini hal aneh sudah terjadi. Saddam sadar di sini kalau permintaan Abah ini sudah tidak masuk akal lagi. Tanpa banyak cerita lagi, waktu yang hampir menunjukkan jam 3 dini hari, Saddam langsung masuk ke kamar, meninggalkan Abah di ruang tengah, langsung membangunkan sahabatnya bernama Arif. "Bangun Rip, Rip, bangun, bangun!" Arif kaget. "Lah, kenapa?" "Beresin pakaian kamu." "Kenapa?" "Aku mau pulang." "Jam berapa sekarang?" "Jam 3. Pulang sekarang," kata Saddam. Arif kaget. "Ya besoklah pagi." "Kalau pagi kamu pulang sendiri." "Aku mau pulang sekarang." Langsung dikemasin barang-barang Saddam, bajunya dimasukin ke dalam tas. Saddam tanpa berpamitan dengan Abah yang masih duduk di ruang tengah langsung keluar. Arif pun menyusul. Di jalan Arif bertanya dengan Saddam, "Kenapa kok buru-buru sekali? Ada apa?" "Nantilah aku ceritain. Sekarang gimana caranya kita bisa cepat pulang ke Bandung?" "Ya kalau sekarang kamu mau nyari angkutan ke terminal, itu nggak ada. Ya paling kita nunggu mobil sayur. Tunggu aja lah di sini. Kita numpang sama Abah." Nggak ada. Abah-abah kamu tuh nggak ada lagi. Aku nggak mau dengar kamu bilang abah-abah lagi. Yuk kita jalan kaki aja. Akhirnya mereka ini jalan kaki dari tempat tinggalnya si Abah sampai ke terminal yang ada di sana. Perjalanan yang cukup panjang. Kisaran jam 3 dini hari. Mereka mulai jalan dari rumah Abah sampai ke terminal. Ini sekitar jam setengah 7 pagi. Mereka jalan kaki, capek berhenti. Jalan lagi, capek berhenti. Karena tidak ada tumpangan. Sama sekali tidak ada tumpangan. Dan setibanya di terminal, mereka langsung naik bus ya, tujuan ke Bandung. Sesampainya di Bandung lah, Saddam menceritakan apa yang terjadi, alasan Saddam buru-buru pulang ya, di jam 3 dini hari, mengajak Arif pulang, meninggalkan tempatnya si Abah. Mendengar apa yang disampaikan oleh Saddam, Arif di sini merasa percaya, merasa hendak dengan apa yang sudah dilakukan sama si Abah. Masa iya sih kamu disuruh kayak gitu? Ya iya. Untuk apa juga aku bohong? Untuk apa juga aku memfitnah abahmu itu? Abahmu itu tidak beres. Abah itu suka sama batangan. Jangan-jangan kamu udah pernah dipakai sama abahmu. Kata Saddam menuduh si Arif. "Weh, kamu sembarangan ngomong. Walaupun yang kamu ceritakan seperti tadi, aku tidak pernah lu ngalamin apa yang kamu alamin. Ya mungkin nasib kamu baik. Abah tidak nafsu sama kamu." Itu yang dikatakan Saddam. Nah, setelah sedikit perdebatan singkat, ya, si Arif ini tetap tidak percaya, ya terserah. Saddam berpikir kalau udahlah aku sudahi ini semua. Ya mungkin ini teguran dari Yang Maha Kuasa. Ya, teguran dari Yang Maha Kuasa kalau ya tidak usahlah aku mencari dukun lagi untuk nuntun ilmu. Saddam pun pasrah dengan keadaan. Di saat Saddam ini pasrah dengan keadaan, tiba-tiba penyakit yang aneh timbul di diri Saddam. 2 hari setelah meninggalkan rumah Abah di Cirebon, Saddam ini di bagian bokong ya, di bagian bokong pantatnya ini ada luka kecil sekali. Awalnya itu kayak digigit nyamuk, itu berkoreng, tapi korengnya ini
makin lama makin besar dan menular ke bagian tubuh lain. Hampir seluruh bagian tubuh Saddam ini dipenuhi dengan luka koreng, bernanah, amis, minum obat, sudah diminum. Pergi ke dokter disuntik, sudah disuntik. Dibelikan salep gosok, sudah dibeli. Tapi sama sekali tidak ada perubahan. Sampai di mana? Saking kan banyaknya koreng di tubuh Saddam. Untuk berjalan, ini kakinya tidak kuat, sakit kalau digerakin. Sedangkan korengnya itu semakin membesar. Nafsu makan Saddam hilang dan sepintas Saddam berpikir, apa jangan-jangan penyakit yang ada di dalam tubuhku ini adalah gejala HIV. Karena Saddam sadar, beberapa bulan belakangan ini, hampir setiap hari Saddam di dunia malam bergonta-ganti pasangan. Takut aja ini adalah gejala HIV. Ketika diajak Arif untuk berobat ke dokter, Saddam udah tidak mau lagi. Palingan obatnya itu aja yang dikasih. Aku tidak mau. Padahal bukan itu yang ditakutkan sama Saddam. Takutnya dokter nyuruh Saddam ini cek darah. Hasil cek darah dinyatakan positif HIV. Itu yang ditakuti oleh si Saddam. Sampai di mana? Di titik penyakit ini sudah semakin parah. Saddam sudah memasrahkan diri ya kepada Yang Maha Kuasa, dan disitulah Saddam ini untuk pertama kalinya setelah ibundanya meninggal dunia, ya, untuk pertama kalinya lagi Saddam ini membasuh wajahnya dengan air wudhu. Untuk pertama kalinya Saddam ini berdiri mengangkat takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Saddam menunaikan ibadah. Saddam sholat pada saat itu. Di dalam sholatnya Saddam mencoba untuk memasrahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jika memang ini adalah penyakit yang Engkau berikan, ya Allah, tolong sembuhkan penyakit ini agar aku dapat Engkau berikan kesempatan bertobat. Menyesali mengakui segala dosa kesalahan yang telah aku perbuat dengan mengharapkan ampunan-Mu. Tidak tahu ya, Saddam ini tiba-tiba aja dapat doa seperti itu di dalam sholatnya, dan setelah menunaikan ibadah, setelah sholat, Saddam ini mendapat ketenangan, ketakutan tentang HIV yang ada di pikirannya, bayang-bayang tentang dosa-dosa yang dilakukannya, kecurigaan kalau ini adalah santet yang dikirimkan sama si Abah seketika hilang. Dan Arif, temannya Saddam, merasa bersalah. Arif pun sadar mungkin ini penyakit yang dikirimkan sama si Abah. Mungkin ini adalah santet karena si Saddam ini sudah berlaku tidak sopan meninggalkan rumah Abah dengan cara seperti itu tanpa pamit atau segala macam. Arif di sini berkata sama Saddam, "Dam, kamu ada duit nggak?" Maksud kamu, Rip? Ada duit nggak kamu? Duit apa? Duit ongkos. Ongkos kemana? Kamu ngajak aku ke tempat Abah lagi ya? Enggak, bukan. Aku percaya dengan apa yang kamu ceritakan. Maksud aku ongkos kamu untuk pulang ke Jambi. Memangnya kenapa? Enggak, aku bukan ngusir kamu ya dari sini. Ini pun kosan kamu yang bayar. Aku pernah dengar cerita orang, katanya ilmu yang ada di Pulau Jawa ini, kalau dibawa nyebrang melewati Laut Sumatera, itu akan hilang. Ya mana tahu, kalau kamu pulang ke Jambi, penyakit kamu ini bisa hilang. Kamu bisa sembuh total karena berobat. Sudah banyak obat yang kamu makan. Aku loh yang nemenin kamu berobat. Penyakitmu ndak hilang-hilang. Saddam pun kayak ngikut aja nih. Dengar aja apa yang dikatakan oleh Arif. Tapi aku ini mau pulang kemana, Arif? Pulang ke rumah bapak? Tidak mungkin. Aku harus pulang kemana? Cari tempat tinggal di Jambi dalam keadaanku seperti ini? Tidak mungkin. Kemana aku harus pulang? Teringatlah Saddam dengan ibunda dari almarhumah ibunya. Nenek Saddam sebelah ibu. Oh iya, aku tahu, Rip. Aku pulang tempat nenekku aja lah. Kamu mau ndak anterin aku pulang ke Jambi? Akhirnya Arif dan Saddam pun meninggalkan kota kembang, kota Bandung, untuk kembali ke Sumatera
ke Provinsi Jambi. Bukan sulap, bukan sihir. Bukan juga ini adalah kekuatan magis, kekuatan yang dimiliki oleh Arif, tapi ini adalah takdir kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan kesaktian, kehebatan Laut Sumatera. Ini juga bukan kelemahan dari ilmu yang berasal dari Pulau Jawa, tapi ini adalah takdir yang telah tertulis, takdir yang mengubah kehidupan Sadam sampai hari ini. Setibanya di Jambi, beberapa hari setibanya di Jambi, di rumah neneknya Sadam sebelah ibu, penyakit koreng yang diderita sama si Sadam ini ndak diobatin, ndak dikasihin salep, ndak dirawat dengan baik, ya ini satu persatu mulai kering. Seminggu tinggal di Jambi, koreng itu tinggal sisanya saja. Sebulan tinggal di Jambi, kulit Sadam bersih layaknya. Ndak pernah ada koreng besar, ndak pernah ada penyakit yang mengerikan ada di tubuhnya. Hilang tanpa bekas. Arif di sini ndak percaya dengan apa yang terjadi. Bahkan Sadam pun ndak percaya, kok bisa. Tapi ya memang, mulai dari Sadam ini sampai di Jambi, tinggal sama neneknya, ibu dari almarhumah ibunya. Memang 5 waktu sholat itu ndak pernah ditinggal sama si Sadam. Walaupun ndak pernah berjamaah di masjid, tapi di rumah ini ndak pernah ditinggal sama si Sadam. Terus di sini dia yakin dengan kuasa yang maha kuasa, ya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keyakinannya itulah dapat menyembuhkan penyakitnya. Layaknya pada saat itu Sadam terlahir ke dunia ini untuk yang kedua kalinya, mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki semua yang telah dilakukannya. Arif pun akhirnya di sini kembali ke rumah kedua orang tuanya, mencoba untuk cuek dengan keadaan dengan tujuan menyelamatkan 2 orang adiknya. Dan ketika Arif pulang ke rumahnya, ya Arif di sini menemukan satu kenyataan yang pahit, ya, yang nggak diketahui sama Arif, bahwa bapaknya Arif ternyata tidak lama dari Arif ini kabur dari rumah. Ini juga kabur juga dari rumah, tapi bukan lari ke satu tempat, tapi masuk ke dalam penjara. Karena apa yang dilakukan bapaknya Arif yang sering mukulin adik-adiknya Arif, ya ini diadukan sama pihak keluarga dari ibunya si Arif. Bapaknya Arif di sini terkena pasal penganiayaan anak, dan dengan kejadian itu ibunya Arif pun di sini sadar bahwa ya anaknya ini ada di rumah dengan kemewahan tapi terlantar. Dan ketika Arif pulang, Arif melihat perubahan yang sangat jauh sekali dari ibunya. 180 derajat perubahan yang terlihat di dalam diri ibunya. Arif pun meminta maaf, ibunya pun juga meminta maaf, dan akhirnya mereka dapat berkumpul. Tapi bapaknya Arif belum dapat dimaafkan oleh Arif. Tapi sekarang nggak tahu ya, Sadam pun udah lost contact sama si Arif. Gimana kabarnya? Apakah sampai hari ini Arif belum dapat memaafkan bapaknya? Tapi Sadam yang tumbuh dengan dendam di dalam hati ini dapat menerima kenyataan bahwa kematian ibuku ini adalah takdir. Kepergian ibuku jangan kubalas dengan dendam. Walaupun sampai hari ini Sadam belum dapat menerima posisi ibu tirinya, tapi Sadam sudah dapat menerima bahwa bapakku itu layak mendapatkan kehidupan. Bapakku layak untuk menentukan pilihan hidupnya. Sadam mencoba untuk berdamai dengan hatinya dan meminta maaf kepada bapaknya. Janji Sadam kepada bapaknya ini tetap berlaku. Dari dia pulang ke Jambi dari Bandung sampai hari ini, ketika Sadam bertemu dengan saya, kalau orang Jambi itu ngomong kayak ini ya, seperak haram pun bang, tidak pernah aku mengeluhkan masalah duit dengan bapakku. Lebih baik aku kerja jadi kuli daripada aku harus meminta dengan lelaki itu. Janji seorang lelaki harus ditepati. Itulah prinsip hidup yang dipegang teguh oleh Sadam. Gimana? Dendam yang ada di dalam diri Sadam, apakah masih ada?
Itu adalah pertanyaan dari saya kepada Saddam. Mungkin itu juga yang ditanyakan sahabat-sahabat. Saddam di sini kembali mengingat proses perjalanan Saddam untuk mencari dukun santet, untuk mengajari dirinya. Bukan mendapatkan ilmu untuk nyantet orang, tapi lebih ke ilmu kerohanian. Ditipu 2 kali oleh dukun dalam seminggu. Kalau kita cermati dengan pikiran sehat, dengan hati yang tenang, itu bukan musibah yang membuat kita harus marah ya, membuat kita harus semakin getol lagi nyari dukun untuk balas dendam, bukan. Tapi itu adalah petunjuk yang telah Allah berikan bahwa jalanmu ini salah. Ditipulah uang kamu, hilanglah uang kamu begitu saja. Dan ketika bertemu dengan Abah Arif, bukannya ilmu yang ku dapat. Memang kejadian mistis dialami oleh Saddam, dapat bertemu sosok Nyi Ratu Roro Kidul. Tapi kalau diikutin, Saddam akan merusak dirinya sendiri. Yo, masa iya bersetubuh dengan sesama lelaki? Itu adalah petunjuk-petunjuk yang menghentikan jalan Saddam sampai Saddam ini putar balik 180 derajat pulang ke Jambi, dan dengan bukti keikhlasan hati, menghilangkan dendam, itu dapat mengobati seluruh penyakit yang ada di dalam dirinya. Dendamku sudah tidak ada lagi. Semua yang terjadi kepada almarhumah ibu adalah suratan takdir, sama dengan apa yang terjadi kepada diriku. Itulah pelajaran hidup yang dapat kita ambil dari Saddam. Tumbuh besar dari dendam, tapi kembali itu bukan dengan dendam, tapi dengan hati yang bersih, dengan mengikhlaskan segala yang sudah semua terjadi. Ilmu ikhlas itu mahal. Ilmu ikhlas itu butuh pengorbanan. Demikianlah sebuah kisah misteri sepenggal perjalanan hidup seorang anak manusia yang bernama Saddam. Saddam pasti mendengarkan kisah ini di bagian kedua ini, karena ada beberapa yang tidak boleh diceritakan sama Saddam. Saya menjaga privasi. Saya tidak akan menceritakan apa yang tidak boleh diceritakan. Tapi insya Allah saya sudah menyiapkan konsep cerita ini dari beberapa hari yang lalu. Bahkan video yang sempat hilang ya, filenya itu ya samalah seperti ini. Dan saya mencoba untuk menekankan makna-makna di dalam kisah ini. Bukan cuma sekedar cerita misteri. Alangkah baiknya di balik sebuah misteri kita dapat pelajaran dari sebuah kehidupan. Karena setiap manusia punya kehidupan. Kehidupan saya, kehidupan sahabat-sahabat sama-sama punya cerita, tapi dengan jalan yang berbeda. Ingat, hidup ini penuh dengan misteri. Misteri di balik kehidupan akan kembali tayang di channel Riwijaya. Ada yang kangen enggak mendengarkan kisah misteri di balik kehidupan yang penuh dengan bawang? Kalau setuju segmen itu muncul lagi, tulis komentar di bawah dengan hashtag kisah misteri di balik kehidupan. Gaskan. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.